Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, mendengar One Piece akan tamat dalam 5 tahun lagi sebenarnya membuat kami senang, namun membuat kami sedih juga. Karena sebuah cerita yang sudah lama menemani masa pendewasaan kita ini sebentar lagi akan menutup ceritanya. Namun meski dikatakan akan tamat 5 tahun lagi, masih banyak sekali hal yang perlu Eiichiro Oda jelaskan. Masih banyak sekali misteri yang masih bisa kita kupas. Contoh besarnya adalah mengenai Road Poneglyph. Sehingga hal yang akan kita bicarakan adalah hubungan Shanks serta Shirohige dengan Road Poneglyph terakhir. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Road Poneglyph merupakan sebuah petunjuk untuk bisa menuju Pulau Lahtel. Di chapter 967, kita diperlihatkan bahwa ada 2 poneglyph di Pulau Manusia Ikan. Jika nakama perhatikan secara detail, ada perbedaan yang mendalam antara poneglyph yang satu dengan poneglyph yang lainnya. Oda menggambar poneglyph yang satu dengan warna yang agak gelap, mirip seperti ketika Oda menggambar Road Poneglyph di Pulau Zou. Sehingga ini bisa menjadi poin yang cukup untuk mengatakan bahwa dulunya di Fishman Island terdapat 2 poneglyph, satu Road Poneglyph dan satu poneglyph yang berisi permintaan maaf Joy Boy. Namun di saat Robin datang untuk membaca poneglyph, hanya ada 1 poneglyph di sana, yang artinya ada orang yang mengambil Road Poneglyph tersebut. Pertanyaannya adalah kira-kira siapa dia? Kami memiliki 2 jawaban untuk hal ini. Jawaban yang pertama adalah Shirohige. Jika ditarik garis waktunya, Goldie Roger meninggal sekitar 24 tahun yang lalu. Berarti di antara waktu 24 tahun itulah ada orang yang mengambilnya. Dan Shirohige menjadikan Pulau Fishman Island sebagai wilayah kepemilikannya, yaitu sekitar 20 tahun yang lalu. Sehingga Shirohige memiliki waktu yang sangat banyak dalam menguasai wilayah Fishman Island. Sejauh ini, Shirohige adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Roger, dan satu-satunya orang yang diberitahu mengenai arti Namadi oleh Roger. Shirohige pernah ditawari oleh Roger untuk bisa menuju Lahtel, namun Shirohige menolaknya karena ia memiliki pandangan bahwa keluarga lebih berharga dari segalanya. Shirohige juga di saat detik-detik terakhir kematiannya, ia sampai-sampai mengatakan bahwa Teach bukanlah orang yang ditunggu-tunggu oleh Roger. Ini menunjukkan bahwa Shirohige tahu banyak soal One Piece dan mengetahui bajak laut Roger yang sedang menanti seseorang. Di masa sekarang, Nekomamushi mendatangi Marco untuk membantunya dalam bertempur melawan Kaido. Namun Marco menolak karena ia sedang sibuk menjaga tanah kelahiran Shirohige. Dan di akhir pertemuan mereka, Marco menitipkan pesan kepada Nekomamushi. Pertanyaannya, apa isi pesan ini? Apakah isi pesan ini adalah lokasi keberadaan Road Poneglyph terakhir? Terlebih lagi, sebenarnya kita pernah diperlihatkan cover story Jinbei yang mendapatkan sebuah poneglyph. Ngomong-ngomong, Jinbei juga memiliki ikatan yang kuat dengan Shirohige. Itulah mengapa Jinbei memanggil Shirohige dengan sebutan ayah, sama seperti Marco dan yang lainnya ketika memanggil Shirohige. Dan jika nakama perhatikan, di cover story ini Oda menggambar poneglyph dengan warna yang terang, menggambar poneglyph dengan warna yang tidak gelap, sehingga ini menunjukkan bahwa sepertinya poneglyph ini bukanlah Road Poneglyph. Sekarang kita kembali ke pesan Marco. Banyak sekali kemungkinan mengenai apa isi pesan dari Marco ini. Namun, jika pesan Marco ini adalah keberadaan Road Poneglyph, maka orang terdekat lainnya yang mengetahui Road Poneglyph terakhir di sini adalah Kurohige. Kenapa? Karena jika dalam kurun waktu 20 tahun itu Shirohige memindahkan Road Poneglyph dari Pulau Fishman Island ke suatu tempat, maka krunya juga pasti akan menyaksikan. Yang artinya, Kurohige juga tahu keberadaan Road Poneglyph itu. Karena Kurohige sudah di kapal Shirohige sebelum Roger menuju Pulau Lahtel. Dan sekarang, semenjak kematian Shirohige, dalam surat kabar dunia One Piece mengatakan bahwa Kurohige kini menduduki wilayah yang dulunya dimiliki oleh Shirohige. Marco dan kawan-kawan pun tidak bisa apa-apa melawan bajak laut Kurohige ini. Hal itu menunjukkan bahwa jika semua wilayah Shirohige diduduki oleh Kurohige, maka kemungkinan besar Road Poneglyph terakhir ini berada di tangan Kurohige. Ya, tapi ada beberapa kekurangan dalam teori ini. Jika kita mengatakan bahwa Shirohige adalah orang yang memindahkan Road Poneglyph dari Pulau Fishman Island, maka karena itulah kami menyuguhkan jawaban kedua. Orang yang kemungkinan besar memiliki Road Poneglyph terakhir, yaitu adalah Akagami no Shanks. Poin kekurangan pertama adalah
Nekomamushi dan Inuarashi ikut hadir ketika melihat keberadaan Rod Poneglyph di Pulau Fishman Island, yang artinya mereka tahu bahwa Rod Poneglyph itu ada di Pulau Fishman Island. Namun mereka mengaku kepada kru topi jerami bahwa hanya ada 3 Rod Poneglyph yang mereka ketahui. Yang satu ada di Wano Kuni, ada di Zou, dan yang ketiga ada di tangan Big Mom. Inuarashi dan Nekomamushi tidak menyinggung sedikit pun mengenai keberadaan Rod Poneglyph yang ada di Pulau Fishman Island. Secara logika, setidaknya mereka pasti akan mengatakan bahwa dulu ada Rod Poneglyph di Fishman Island. Tapi entah apakah hari ini masih ada atau tidak. Karena jika mereka berkata seperti itu sudah menjadi informasi yang bagus bagi topi jerami. Tapi kenyataannya, Inuarashi dan Nekomamushi hanya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Rod Poneglyph yang terakhir. Nekomamushi dan Inuarashi tidak memberikan clue sedikit pun kepada kelompok kru topi jerami. Sehingga ini menunjukkan bahwa sepertinya bajak laut Roger benar-benar ingin orang yang pantas untuk bisa menuju Laughtale. Dan kira-kira apa yang ingin mereka uji dari keberadaan Rod Poneglyph yang disembunyikan ini? Jawabannya adalah peran kemampuan mendengar segalanya, atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai Voice of All Things. Dikatakan bahwa Roger bisa mengetahui dengan mudah di mana lokasi Poneglyph karena ia bisa mendengar suara aneh, dan suara aneh itu berasal dari Poneglyph. Sekarang kita akan memulai dari chapter 506 sampai 507 dengan hubungannya dalam perjalanan Roger menuju Laughtale. Bajak laut Roger dan kawan-kawan mengumpulkan keempat Rod Poneglyph. Mereka menuju Laughtale. Mereka menemukan banyak hal tentang tentang abad kekosongan, tentang kerajaan kuno, dan yang terpenting, mereka tertawa ketika sampai di sana. Lalu, jika kembali pada chapter 506-507, ditarik dari kata-kata Rayleigh menyadari atau bajak laut Roger menyadari bahwa mereka terlalu terburu-buru. Mereka tahu bahwa Poseidon belum lahir di masa mereka. Dan jika memang bajak laut Roger memerangi pemerintah dunia, sepertinya itu bukanlah waktu yang tepat, mengingat Roger tidak dalam kondisi yang terlalu maksimal. Pada chapter 506, Rayleigh menceritakan kepada kru topi jerami mengenai eksekusi Roger. Dan ada percakapan yang menarik antara Rayleigh dan Luffy di sini. Rayleigh berkata, Roger telah mati. Satu-satunya orang yang bisa menciptakan era ini adalah orang yang hidup di era ini. Saya yakin di hari itu, orang-orang mendapat sesuatu dari Roger. Shanks, orang yang kau kenal adalah salah satunya. Sehingga, sekarang pertanyaannya, kira-kira di hari itu apa yang Shanks dapatkan dari Roger? Apakah Shanks mendapatkan pidato bahwa carilah harta karunku bla bla bla? Ya, mungkin itu juga. Tapi secara spesifik, jika kita perhatikan kata-kata Rayleigh, di hari itu orang-orang mendapatkan sesuatu dari Roger. Sepertinya adalah di hari itu pula, dunia telah bebas dari Raja Bajak Laut. Maksud kami, kini semua orang bebas menduduki. Kini semua orang bebas mengambil wilayah di lautan ini. Karena sang Raja Bajak Laut baru saja meninggalkan tahtanya. Dan sepertinya, kami tahu apa yang Shanks ambil dan Shanks dapatkan dari Roger. Yaitu, Shanks langsung bergegas untuk mengamankan salah satu dari Rod Poneglyph. Karena, berbeda dengan orang-orang yang hadir dalam menyaksikan kematian Roger, kebanyakan orang-orang waktu itu baru mengetahui mengenai One Piece. Dan Shanks sebagai awak kapal Roger sudah menyaksikan sendiri bagaimana lautan ini. Sehingga, hal terakhir sebagai bajak laut yang bisa ia lakukan hanyalah untuk bisa menuju Laughtale. Poin pendukung Shanks yang langsung bergegas untuk mengamankan salah satu Rod Poneglyph bisa kita lihat dari tindakannya yang bersikeras untuk mengajak Buggy. Shanks mengajak Buggy agar masuk ke dalam bajak lautnya. Tapi di sini Buggy menolak. Namun pertanyaannya adalah kenapa Shanks bersikeras untuk mengajak Buggy? Yakni pada One Piece chapter 967. Shanks sudah berjanji bahwa dia dan Buggy akan ke Pulau Laughtale menggunakan kapal mereka sendiri. Dan pada chapter 507, Rayleigh mengatakan, sekarang aku tidak bisa membiarkan mulutku sendiri dan memberitahukanmu segala sesuatu yang bahkan Shanks juga tidak melakukannya. Dari kata-kata Rayleigh ini menjelaskan bahwa ada sesuatu hal yang Shanks sembunyikan dari Luffy. Dan dari tindakan Shanks yang menyerahkan topi jeraminya kepada Luffy, sebenarnya di waktu itu juga Shanks sedang bertaruh. Ia sedang bertaruh untuk menyerahkan impian kaptennya kepada generasi penerus yang bernama Monkey D. Luffy. Maka dengan Shanks yang memiliki Rod Poneglyph terakhir, akan menjadi konflik tambahan yang bagus, yakni pertempuran Luffy versus Shanks. Bukan hanya pertempuran untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, tapi juga untuk mendapatkan Rod Poneglyph terakhir. Bagi nakama yang berkomentar, Min, Luffy sepertinya tidak akan melawan Shanks karena Luffy begitu menghormati Shanks. Kami katakan bahwa Luffy sudah berniat untuk mengalahkan semua Yonkou.
Ia berkata begitu pada Akpang Hazard ketika membentuk aliansi bersama Law. Namun syarat yang Luffy lontarkan waktu itu adalah Luffy setuju untuk mengalahkan Yonko yang mana saja, asalkan jangan Shanks dulu. Sehingga kesimpulannya, misi terakhir bajak laut Roger sepertinya tidak berhenti sampai bagaimana Rayleigh mengantar Luffy menuju New World. Dan sepertinya misi bajak laut Roger ini akan dituntaskan oleh siapa yang memulainya. Ya, Shanks adalah orang yang memulai untuk mencari penerus Goldie Roger. Dan sepertinya dia jugalah orang yang akan menilai apakah orang tersebut pantas atau tidak, yakni dari segi kekuatan, dari segi haki, dari segi gaya bertarung. Shanks akan menilainya dengan cara bertarung. Dan untuk penempatan Rod Poneglyph terakhir, ada kemungkinan Shanks menaruhnya di tempat tersulit. Hanya orang-orang dengan kemampuan mendengar segalanya yang mampu menemukannya. Yang mungkin di waktu inilah Eiichiro Oda akan menekankan kemampuan mendengar segalanya pada cerita ini. Bukankah ini akan menjadi hal yang sangat epik? Rod Poneglyph terakhir ditemukan oleh sang kapten dengan kemampuan mendengar segalanya. Kini Luffy yang digadang-gadang mirip dengan Roger, bukan hanya mirip lagi, tapi dia memang adalah Goldie Roger. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan untuk cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.